Pemirsa, saya Mentari Tanzil kembali hadir menemani Anda dalam talk show Presisi hari ini. Untuk menjaga suasana yang kondusif dan lingkungan yang nyaman, terutama menjelang pemilu 2024 adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah dan aparat kepolisian saja. Jelang pemilu 2024 saat ini diharapkan agar masyarakat terus menjaga hubungan baik dan tidak mudah terprovokasi hingga terpecah belah karena perbedaan pilihan. Lantas bagaimana jajaran Polresta Mataram Polda Nusa Tenggara Barat untuk mencegah aksi kriminalitas dan ciptakan suasana kondusif di Kota Mataram jelang pemilu 2024? Kita akan berbincang langsung dengan Kompol Imade Yogi Purusa Utama Kasat Reskrim Polresta Mataram Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat siang Pak Yogi. Selamat siang Mbak Mentari. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu Anda untuk berbincang langsung bersama kami secara virtual. Siap, betul sekali Mbak Mentari. Bapak, terkait sudah memasuki proses kampanye pemilu sejak 28 November lalu, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah Kota Mataram saat ini? Baik Mbak Mentari, dapat kami sampaikan dari Polres Kota Mataram, wilayah Polda NTB. Jadi dapat kami sampaikan bahwasanya Polres Kota Mataram ini tercatat di kependudukan ada sekira 441.000 jumlah penduduk. Dengan luas sekitar 63, dengan banyaknya pendatang yang hadir atau menetap dan berpendidikan di wilayah Kota Mataram, itu sudah pasti Mbak, yang namanya banyak kejadian baik itu konvensional dan lainnya. Cuman untuk saat ini perbandingan antara tahun 2022 hingga 2023 sehubungan dengan tindak pidana untuk saat ini khusus untuk Polres Kota Mataram aman terkendali. Demikian. Bapak, Polresta Mataram telah membentuk tim khusus Puma Polresta Mataram untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Apa saja tugas dan tanggung jawab dari tim khusus tersebut, Pak Yogi? Jadi benar sekali Mbak, jadi Polres Kota Mataram benar memang membentuk tim Puma dalam hal ini. Tim Puma ini beranggotakan sekira 16 personil Mbak. Dari 16 personil memang dipimpin langsung oleh Kanit istilahnya di kami, berpangkat IPDA, Inspektur tingkat 2 Mbak dalam hal ini. Dari tugas tim Puma itu mencakup ada 7 unit Mbak. Jadi mereka bekerja dari 7 unit tersebut, diantaranya ada unit Jatanras, unit Ranmor, ada unit PPA, unit Tipikor, unit Harda, di mana unit Puma tersendiri atau tim Puma tersendiri itu membackup Mbak segala kegiatan baik dalam upaya lidik, sidik maupun upaya paksa dalam hal ini Mbak. Nah, seperti contoh misalnya ada berdasarkan laporan polisi ada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dari pihak penyidik akan memberitahukan kepada tim Puma dalam hal ini bahwasanya ada laporan pada hari ini, secara otomatis, secara langsung tim Puma tersendiri akan turun langsung ke lapangan untuk olah TKP, bekerja sama, berkoordinasi dengan penyidik dimaksud. Langkah selanjutnya mereka mengumpulkan informasi di lapangan, alat bukti petunjuk dalam hal ini maupun informasi yang didapat dari keterangan saksi, Mbak. Dengan demikian, setelah mengumpulkan, dilakukanlah upaya lidik ke arah pelaku dimaksud. Baik, tadi Bapak telah menyampaikan proses mekanisme dari sistematis pekerjaan tim khusus Puma tersebut. Lalu bagaimana dengan upaya preventif dari jajaran Polresta Mataram dalam mengantisipasi gangguan tersebut, Pak? Upaya preventif khusus yang dilakukan oleh Polres Kota Mataram yang memang awalnya dikomandoi oleh Kapolres Kota Mataram, yaitu Kombes Pol Mustafa, bahwasannya upaya preventif banyak sekali yang memang dilaksanakan khususnya untuk antisipasi baik itu tindak pidana konvensional maupun tindak pidana lainnya, yaitu dengan upaya yang pertama kita ada kegiatan yang namanya Simekramo, Mbak.
Simekramo khusus kita datangin tempat-tempat ibadah umat Hindu dalam hal ini kita melakukan upaya uh, ikut pelaksanaan pembangunan, upaya yang dilakukan dalam hal ini kita silaturahmi kepada masyarakat, apa yang memang terjadi di lapangan, apa misalnya hambatan yang memang adanya laporan ke kami dalam hal ini, di situ kami tanya jawab Mbak dalam hal ini. Ada juga kegiatan yang kedua itu kegiatan silaturahmi Kamtibmas Mbak. Setiap hari Jumat itu mohon izin Bapak Kapolres Kota Mataram berikut Kasat Bimas maupun PJU lainnya itu sholat berjamaah atau sholat Jumat ke masjid-masjid seluruh masjid yang berada di wilayah hukum Kota Mataram. Nah, itu sama Mbak kegiatannya Mbak, saling tanya jawab. Dalam hal ini, jika ada kendala, situasi di lapangan, jika ada pelaporan, jika ada hambatan, seperti apa ya, langsung disampaikan kepada kami dalam hal ini yang hadir memang pada saat kegiatan uh, Simekramo atau Safari Kamtibmas. Ada lagi Mbak, khusus untuk Satreskrim Polres Kota Mataram, kita ada upaya dalam hal ini yaitu upaya pengembalian barang bukti Mbak. Jadi berdasarkan peraturan polisian nomor 8 tahun 2001 yaitu Restoratif Justice, di mana dari adanya laporan, baik itu laporan aduan maupun laporan polisi, itu jika ada syarat formil maupun material dari Perpol 8 tersebut terpenuhi, baik dalam hal BA tambahan pencabutan laporan polisi sehubungan dengan tindak pidana, otomatis barang bukti itu kita kembalikan nantinya kepada pihak pelapor dalam hal ini atau korban, Pak. Seperti contoh sudah kita laksanakan selama 1 tahun ini yaitu 8 kali pengembalian dengan beberapa unit kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2 dan beberapa alat elektronik seperti komputer dan HP itu sudah kami kembalikan, Mbak. Itu upaya yang ketiga, Mbak. Upaya yang keempat dari Satlantas sendiri, Mbak, juga ada dari Babin Kamtibmas yaitu Bapak Kapolres Kota Mataram dalam hal ini membentuk polisi lingkungan, Mbak. Polisi lingkungan karena tahapan di wilayah Kota Mataram itu dari kecamatan itu bukan RT RW tapi langsung lingkungan, Mbak. Jadi di seluruh polisi khususnya Kota Mataram dalam hal ini berjumlah 666 dijadikan polisi lingkungan untuk mendampingi Babin Kamtibmas bagaimana caranya turun langsung ke masyarakat dalam hal ini untuk mendengar secara langsung apa keluhan dari masyarakat dan memberikan solusi, Mbak. Solusi dalam artian sekiranya ada ada ancaman atau ada permasalahan bisa secara langsung disampaikan oleh polisi lingkungan dimaksud. Demikian, Mbak, untuk upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Kota Mataram. Baik, jadi upaya preventif terbagi dari 4 dan apakah di poin keempat itu menjadi salah satu cara penguatan sistem keamanan lingkungan di wilayah lingkup RW, Pak Yogi? Siap, betul sekali Mbak. Itu sangat-sangat mendukung Mbak, sangat-sangat mendukung karena secara sistematis sudah disusun informasi itu yang dari masyarakat yang memang banyak dari masyarakat kita yang mungkin Mbak enggan atau mungkin takut, mungkin seperti apa, sekarang sudah secara langsung Mbak. Jadi menyampaikan kepada person dalam hal ini kepolisian khususnya polisi lingkungan untuk menyampaikan laporan dari masyarakat, baik itu ada aduan mungkin Mbak, mungkin ada kejadian, itu secara langsung Mbak. Nah, dari polisi lingkungan yang memang sudah ditunjuk sebanyak 666 itu secara langsung akan menghubungi bak atau sat, bagian atau satuan yang memang ada di atasnya seperti itu Mbak, mohon izin. Baik, Pak Yogi, apakah ada perubahan setelah segala upaya preventif itu dilakukan? Apakah ada perubahan dari masyarakat? Mohon izin Mbak, jadi setelah adanya kegiatan yang dilakukan dalam hal ini, upaya preventif oleh Polres Kota Mataram itu sangat-sangat sampai sekarang itu penurunan dari jumlah kejadian seperti kejadian konvensional dalam hal ini 3 cepu yaitu curat-curat curanmor itu menurun Mbak, sangat menurun Mbak. Jadi dengan adanya langkah yang dikeluarkan oleh Bapak Kapolres Kota Mataram dalam hal ini
polisi lingkungan yang secara langsung turun ke masyarakat itu sangat menekan yang namanya tindak pidana dalam hal ini 3 cepu Mbak, baik itu curas-curahan mor Mbak, demikian. Baik, perbincangan kita semakin menarik dengan Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Kasat Reskrim Polresta Mataram Polda NTB. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Talk Show. Presisi akan segera kembali.